الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita semua mendapatkan keselamatan bersama dengan orang-orang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kali ini pembahasan cukup panjang dan jangan di-skip-skip ya saudaraku sekalian, khususnya untuk umat Kristen, karena ilmu itu sangat penting, karena tanpa ilmu kita bisa saja salah jalan dan menjadi sesat. Saudara-saudariku yang Allah persaudarakan, alhamdulillah dalam keimanan Islam. Alhamdulillah for Islam. Masya Allah, karena kebanyakan dari kita tidak sadar kalau kita sejatinya sudah menjadi muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala sumber kebenaran yang kadangkala kita suka lupa. Kita suka cari sumber-sumber kebenaran yang lain, karena mungkin saja memang di antara kita Allah kasih skenario kehidupannya berbeda. Ya, ada yang qadarullah seperti saya, lahir dari seorang perempuan yang tidak mengenal Al-Quran. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Sesuai kitab suci, kebenaran adalah Tuhan dan firman Tuhan. Dan sesuai kitab suci Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah kebenaran itu. Mari kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, karena Dia adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Jadi kalau kita ingin mencari kebenaran, kita mencari Yesus, yaitu firman Tuhan yang hidup. Karena kalau kita mencari Tuhan yang roh, kita tidak bisa menemukannya karena dunia tidak mengenalnya. Jadi melalui Yesuslah kita bisa mengenal Tuhan Yesus yang roh, yang disebut Bapa, yang artinya sumber dari semua yang ada. Tapi supaya kita manusia berdosa bisa melihatnya, Dia turun dari surga, dibentuk melalui firman dan rohnya, dan menjadi manusia, supaya bisa menuntun orang-orang berdosa kembali kepada jalan Tuhan yang lurus menuju surga. Itulah sebabnya 1 Yohanes 2 ayat 22 berkata, "Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak." Kristus itu artinya juru selamat, dan yang bisa juru selamat hanya Tuhan itu sendiri. Tidak boleh selain Tuhan. Injil Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi Yesus berkata bahwa barang siapa melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Karena Bapa yang sumber dari semua yang ada, yang adalah roh,
yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia duniawi berdiam di dalam tubuh Yesus. Yang telah menjadi manusia yang disebut anak. Itulah sebabnya Yesus anak mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu, dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 14 ayat 6-7, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dan dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus mengatakan bahwa jikalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan mati dalam dosa kita. Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi, selain Tuhan tidak ada juru selamat. Buat sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita ingin mencari kebenaran, maka cukup kita ikut Yesus Kristus saja. Karena sesuai kitab Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa yang dimaksud di sini artinya adalah sumber dari semua yang ada. Jadi Bapa itu adalah Allah, sumber semua yang ada. Jadi kalau kita sudah di dalam Yesus, kita tidak perlu lagi harus keluar meninggalkan Yesus untuk mencari kebenaran. Karena Yesuslah satu-satunya kebenaran dan hidup. Kemudian dalam Yohanes 15 ayat 1-2 Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kemudian kita lanjutkan ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, perhatikan baik-baik, ini adalah peringatan Yesus bagi orang yang meninggalkan Dia. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi setiap orang
yang tidak tinggal di dalam Yesus diumpamakan seperti ranting yang kering dan akan dilempar, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi semua orang yang tidak tinggal bersama Yesus akan dilempar ke dalam api neraka dan dibakar. Jadi, saya ingatkan kembali kepada saudara saya yang merasa bangga menjadi mualaf, yang merasa bangga meninggalkan Yesus dan mencari kebenaran-kebenaran lain selain Yesus. Bertobatlah, kembalilah kepada Yesus. Dan ini adalah peringatan dari Yesus buat saudara dan saudari saya yang telah meninggalkan Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi kalau kita keluar dari Yesus Kristus, kita telah mengikuti si pendusta dan kita sudah tertipu. Karena itu, segeralah bertobat, sadarlah, mumpung masih ada kesempatan sebelum dunia kiamat, sebelum kesempatan itu tertutup. Yesus sangat mengasihimu, kembalilah segera kepada Yesus. Karena dia adalah sang juru selamat dunia, satu-satunya juru selamat dunia. Dan hanya Tuhanlah yang bisa menjadi juru selamat. Mari kita buktikan lewat Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Itu adalah kata Tuhan. Kemudian dalam Yesaya 43 ayat 3, sebab Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ini adalah kata-kata Tuhan, bahwa Dia adalah juru selamat dan hanya Dia satu-satunya juru selamat. Mari kita buktikan lewat Yohanes 17 ayat 6. Siapakah Yesus itu? Bahwa Yesus itu adalah nama dari segala nama yang terindah. Nama dari surga. Nama yang terindah dari segala nama. Nama di atas segala nama. Kenapa? Karena itu adalah nama Allah Bapa. Mari kita baca. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ini adalah perkataan Yesus Anak kepada Yesus Bapa. Jadi nama Yesus Anak itu adalah nama Yesus Bapa yang telah diberikan kepadanya supaya dinyatakan kepada dunia. Karena pada zaman para nabi, Yesus itu belum dinyatakan. Dan manusia dunia belum bisa mengenal dan melihat Tuhan. Tapi untuk menyatakan nama dan wajahnya pada dunia, Ia telah memenuhi janjinya pada zaman para nabi bahwa Dia akan turun menjadi juru selamat, turun dari surga ke dunia. Itulah Yesus yang telah menjadi manusia, Allah yang dibentuk melalui roh dan firman-Nya dalam perawan Maria dan terlahir menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi nama Yesus itu adalah nama Allah Bapa yang diberikan kepada Yesus Anak
yang telah menjadi manusia itu. Karena Yesus Bapa itu adalah tubuh roh yang tidak bisa terlihat oleh manusia berdosa atau manusia dunia, tetapi hanya bisa dilihat oleh manusia yang telah dikuduskan dan disucikan melalui tubuh roh. Itulah sebabnya dengan berani Yesus yang telah menjadi manusia itu berani menjanjikan surga bagi semua pengikutnya. Mari kita baca dalam Matius 11 ayat 12. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini adalah perkataan Yesus yang telah menjadi manusia. Kita lanjutkan ke Yohanes 3 ayat 35 sampai 36. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita lanjutkan ke Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa firman tidak ada satu pun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan. Roh Kudus adalah kekal. Karena Roh Kudus adalah Allah, dan yang kekal itu hanya adalah Allah sendiri. Yesus dibentuk dari Roh Kudus dan firman Allah. Karena itu Yesus adalah Allah, dan Yesus yang roh itu menjadi manusia, dan Dia adalah Allah itu juga. Mari kita baca Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, karena hanya Allah yang kekal, dan Yesus Kristus adalah kekal, karena Dia memang adalah Allah. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya artinya adalah kekal. Jadi Yesus itu tidak akan pernah berubah, tapi akan kekal sampai selama-lamanya. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama itu artinya adalah nama Tuhan. Karena tidak ada lagi di atas Tuhan. Tuhanlah di atas segala-galanya. Dalam Matius 7 ayat 15 sampai 20, Yesus telah memperingatkan murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi buah yang dimaksud di sini adalah bukan buah apel atau buah nangka atau buah apapun itu, tetapi buahnya adalah buah kebenaran, yaitu buah yang mengajarkan tentang kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena kebenaran itu hanyalah ada pada Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah, dan kebenaran hanya ada pada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya tadi dalam Yohanes 15 ayat 6 Yesus berkata,
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak akan berbuah, tetapi kita akan dicampakkan ke dalam api neraka. Untuk itu, waspadalah dan bertobatlah, kembalilah kepada Yesus. Sebelum sahabat-sahabat dilemparkan ke dalam api neraka, untuk hidup kekal di sana, menderita selamanya. Bersama iblis, penipu dan pendusta, dan pembunuh. Dan dalam 1 Petrus 1 ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Firman itu pada mulanya adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dia kekal sampai selama-lamanya. Dan Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu tadi adalah hanya Allah sendiri. Dan firman Allah adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman yang telah menjadi manusia adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia untuk menyatakan nama dan wajah-Nya kepada manusia yang berdosa. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena Allah adalah Raja Damai. Ini adalah nubuat Nabi Yesaya tentang kelahiran Yesus yang telah menjadi manusia. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, yang maha kuasa, dan Raja Damai. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri dan sudah dinubuatkan sebelum dia lahir pada zaman Nabi Yesaya. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.